Oke, kamera sepertinya sudah siap. Em, ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Di sini, em, saya juga hadir di sini sebagai dalam bentuk rangka refleksi tentang pembelajaran apa saja yang telah saya pelajari dari mata kuliah proses perangkat lunak. Tanpa berlama-lama karena ini materinya cukup panjang, mencakup sekitar 16 minggu. Namun saya akan mengacu pada slide-slide presentasi yang pernah ditampilkan sehingga akan mudah dalam pembicaraannya. Dan karena yang dicari yang diingat mungkin dari yang sudah tulisan-tulisan yang ada di LMS, jadi oke. Okay. Untuk yang pertama-tama pada minggu pertama kami dikenalkan pada Introduction to Engineering. Jadi di sini kami belajar apa itu engineering, yaitu dengan satu formula kata-kata itu aktivitas yang mengubah input menjadi output sehingga dia bisa dikonsumsi. Walaupun kata-katanya agak berbeda sepertinya pada PPT, namun itu yang saya dapat di sini. Saya uh, kecilkan guys sebagai yang saya paham. Lalu di dalam week tersebut juga ada beberapa hal berikut yang menjadi materi utama, yaitu tentang sistem engineering ke software engineering. Itu ada apa aja? Misalkan dia ada analisis stakeholder, gathering, design, architectural. Itu salah tiga dari antara banyak. Lalu juga dari software engineering ke system engineering penerapannya. Seperti ada UML, lalu driven development, object oriented design, agile methodology, dan masih banyak yang lainnya. Tapi saya hanya menyebutkan saja demi kecepatan. Kita belajar pada week yang kedua. Di sini kita belajar tentang proses dan struktur. Ada satu proses, ada hierarkinya. Di awal proses diturunkan menjadi fase-fase, dipecah menjadi fase-fase, lalu fase itu akan dipecah menjadi aktivitas. Aktivitas tersebut akan menjadi tugas-tugas kecil yang bisa dikerjakan. Jadi bisa dikerjakan lebih mudah lah, setidaknya. Lalu karakteristik tugas-tugas kecil ini seperti ada satu dia perlu adanya role untuk eksekusi. Bahkan ada satuan tugas untuk eksekusinya. Lalu juga dia butuh sumber daya supaya dia bisa berjalan. Nah, ini juga sudah ada sumber daya, sudah ada peran yang eksekusinya, maka dia pasti akan menghasilkan suatu produk yang digunakan. Namun ada satu lagi, yaitu bahwa produk yang digunakan ini bisa jadi digunakan untuk digunakan dalam si satu tas ini. Jadi tas bisa foto resource dan produk atau alat-alat lain yang bisa muat dalam tas ini yang akhirnya memberikan produk atau tools atau apapun. Lalu di pembagian proses itu ada dua, yaitu ada framework dan ada umbrella. Untuk framework dia menjawab ke satu hal yang spesifik, apapun itu yang berkaitan dengan proses tersebut. Lalu untuk umbrella dia menaungi banyak hal yang general. Seperti ini yang saya katakan, kita berlanjut kepada week 3. Di sini kita berbicara pada software metode development ya, software development life cycle ya. Um, kita berbicara banyak di sini. Uh, ada banyak sekali. Uh, tapi saya akan sebutkan beberapa. Seperti ada satu waterfall, view model, spiral, RAD, UPM, prototype, dan agile. Di sini hmm, yang saya cukup pahami itu pada waterfall, di mana dia benar-benar linear. Ya, jika satu tugas belum, maka tugas lainnya belum selesai. Dan itu harus benar-benar bisa cukup lambat, bisa tidak. Hmm,
Tapi yang satu yang pasti, waterfall ini salah satu proses yang mudah dimengerti. Cukup bagus untuk proyek kecil. Lalu ada model dia sama spiral, eh, seperti linear juga, tapi dia masih ada sambungan pada iteratifnya. Lalu pada yang saat sekarang dipakai banyak itu aja, di mana dia iteratif dan incremental. Jadi dia membuat satu persatu bagian membentuk menjadi sebuah produk. Namun secara iteratif, jadi dia eh, bertahap yang bulannya. Jadi dia akan menampilkan dulu ke klien bagaimana hasilnya. Jika sudah bagus, nanti dia juga tahap-tahap berikutnya. Kita lanjut ke week keempat, di mana dia membahas tentang quality dan process improvement ini. Dia materinya mengenalkan tentang CMMI, salah satu eh, panduan proses mungkin. Saya menganggapnya seperti itu. Panduan proses yang bisa membantu tim-tim pengembang untuk mengembangkan pada proses pengembangan dan bisa membantu eh, misalkan satu mengembangkan ini dengan sudah proses yang namanya cukup tinggi, nilai yang cukup tinggi, maka dia akan bisa membantu proses-proses atau proyek-proyek berikutnya. Semakin tinggi levelnya, semakin membantu pada proyek. Walaupun pada sekarang seperti yang saya dapat infonya dari pendidik, dia beritahu bahwa memang di level ini di Indonesia saja baru sampai level 2 atau 3 ya. Lalu ada juga ya, untuk peningkatan kinerja tim. Eh, untuk Lean Six Sigma ini tidak terlalu belajar banyak, lebih hanya pengenalan saja dan beberapa metrik yang dibutuhkan. Seperti ada beberapa Six Sigma-nya, lalu ada metode-metode ini eh, untuk meningkatkan kualitas pada untuk proses yang ada pakai dia DAMIC sama DAMTV untuk pemrosesan data baru. Kita berlanjut ke week 5 tentang PSP dan TSP. PSP yaitu untuk fokus meningkatkan kinerja suatu personel ya, dan TSP itu untuk tim. Em, jadi untuk PSP ini nanti akan ada level seperti saya memang ya, di mana dia mengetahui tingkatan-tingkatan dari eh, seorang individu ini sudah sampai mana pemenuhan kinerjanya, supaya dia bisa dievaluasi pada dirinya apa saja yang bisa dikembangkan untuk kemajuan tim dan kemajuan diri sendiri tentunya. Uh, untuk tim ini pasti tidak akan lepas dari PSP, tapi dia punya metriknya sendiri karena dia mengenal metrik secara keseluruhan, jadi dia mengevaluasi keseluruhan tim. Lalu pada minggu ke-6 kita belajar tentang proses menjahit. Um, Jujur kurang paham untuk proses tailoring ini. Yang pasti dia menjahit suatu proses. Namun saya tidak pasti bagaimana, karena di sini tertulis tentang formal proses, dokumentasi tentang stakeholder dan operasi-operasi lainnya. Mungkin sepaham saya bisa menyimpulkan bahwa proses selling ini seperti ah, saya ingat analoginya. Jadi si suatu produk bisa dapat di request bentukannya mau seperti apa terhadap keinginan klien, tentu dengan batasan-batasan yang tim pengembang. Namun sebisa mungkin pasti akan ada jembatan untuk memenuhi keinginan klien selama ada jalan.
Mmm, ya di sini ada seperti penentuan tujuan, asesmen tantangan, pembuatan strategi untuk menjahit atau men-tailoring-nya gimana, lalu untuk eksekusi gimana. Walaupun di sini ya sebagai catatan saya adalah beberapa tantangan seperti efisiensi SDA, komunikasi, requirement management, faktor yang politis, faktor yang teknikal juga. Setelah ini, em, di sini sebenarnya ada jeda sekitar 2 minggu, beberapa minggu sebelum akhirnya masuk ke materi baru. Ini pada materi, kalau tidak salah, week ke 9, 9. Ini membahas tentang project planning. Ya, project planning ini membahas tentang resource management dari proses memastikan bahwa sumber daya yang termasuk itu ada sumber daya manusia, sumber daya tentang fisiknya, dan beberapa sumber daya hal-hal teknik mungkin. Tapi karena dalam konteks software development, mungkin agak lebih besar di manusia. Jadi bagaimana mereka mengurus sumber daya ini supaya lebih optimal dalam pelaksanaan proyek. Di sini juga terdapat resource management plan, yang mengidentifikasi peran, tanggung jawab, keterampilan, dan kemampuan orang. Untuk pengambilan resource-nya bisa melihat pada jumlah sumber daya individu yang ada, terus yang dibutuhkan. Terus ada juga nih tentang resource mapping yang saya tidak tahu bagaimana teknisnya dia, atau tentang teknik dan konflik sumber daya dengan tugas atau eksekusi yang lebih halus. Saya untuk itu tidak terlalu paham. Lalu ada beberapa lagi yang bisa membantu seperti WBS. Dia, em, kita mengingat pada hierarki proses yang ada proses fase aktivitas tas dan sampai tas. Di sini berfokus pada activity dan tasnya. Dan juga ada kenamaan milestone yang bisa memotong potongan pekerjaan besar menjadi lebih kecil dan menjadi sebuah objektif yang eh, sangat kecil sehingga dia mudah dilihat dan setidaknya lebih enak untuk dikerjakan tanpa melihat wow pada pekerjaan yang terlalu besar. Kita belajar pada Windows, kita belajar tentang risk assessment. Risk assessment ini pada dasarnya ada beberapa definisi. Yang satu tentang uncertainty, tidak pasti apa yang akan terjadi. Lalu ada risiko, ini sudah didefinisi ketidakpastian yang setidaknya bisa mungkin terjadi. Lalu ada opportunity, eh, seperti less resiko yang baik, jadi dia satu kesempatan, jadi bagaimana resiko itu bisa baik. Jujur kurang mengerti, saya mungkin lupa lagi. Berlanjut di juga ada isu, peristiwa yang sudah atau pasti akan terjadi di sepanjang proyek. Pasti ada masalah-masalah yang sudah terjadi atau yang pasti terjadi. Ini ada beberapa proses seperti satu project scope dan strategi untuk memahami kunci proyek. Lalu ada untuk structuring dan paling penting itu ada risk identification dan risk assessment untuk mengidentifikasi dan menilai uh, seberapa besar risiko itu. Dan juga kita ingin mengkategorikan semua hal yang tidak pasti dan riskan. Ketidakpastian itu sangat berbahaya karena kita tidak tahu dia apakah jatuh atau tidak. Untuk penelitiannya ada macam-macam, namun saya tidak akan melibatkannya pada sekarang. Berlanjut pada technical debt. Technical debt ini merupakan di mana ketika pada saat implementasi
Ada mungkin satu bagian atau satu ya pokoknya satu bagian yang dimana dia bisa terjadi perubahan. Misalkan ada satu alat atau ada hal-hal yang perlu ditambah, ya perlu diperbaiki, itu seberapa besar usahanya membuat perubahan. Bentuk-bentuknya ada banyak, seperti ada code tip, design tip, test tip, documentation tip. Masing-masing ada masalahnya masing-masing. Penyebabnya ada banyak, seperti pada tekanan jadwal, kurangnya desainer yang ahli dalam bidangnya, lalu misalkan ada prinsip-prinsip desain yang diabaikan, lalu dan lain-lainnya. Saya agak lupa apa saja yang disebutkan. Jadi kita lanjut misalkan ke dampak dari technical debt ini sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, itu kan usaha dalam perubahan. Setidaknya itu yang dipakai dari technical dan definisi technical debt dia. Tadi kan implementasi yang satu bagian yang kurang sampai dia membutuhkan usaha lebih untuk melakukan perubahan. Sebagai tahap utamanya itu pemeliharannya menjadi iya ya, jadi akan menambah proses pada jangka ke depan. Untuk minggu yang terakhir sebelum memasuki rentetan minggu ujian, ini membahas tentang software evolution. Sebenarnya software itu ada dua tipe setelah proses deployment, yaitu ada maintenance dan evolution. Maintenance itu tetap menjaga bug untuk biar si produknya tetap berfungsi dengan baik. Lalu evolusi itu sendiri seperti mengupdate, ya pokoknya dia si produknya bakal berevolusi untuk menambah fitur-fitur baru yang mungkin. Lalu dalam sini juga dijelaskan ada tipe penelitian seperti ada proaktif, adaptif, prospektif, dan preventif. Dan juga ada beberapa hukum evolusi untuk perangkat lunak, seperti ada continuous change di mana program harus tetap adaptasi biar memuaskan pengguna. Lalu peningkatan kompleksitas ini karena setiap ada gaining evolusi pasti akan menambah kompleksitasnya, walaupun dengan usaha untuk mengurangi. Lalu ada declining quality. Jadi kualitas jangka menurut jika tidak diubah atau diadaptasi ke lingkungan. Untuk bagian akhir itu mungkin dapat kurang dipahami. Saya akan terus pelajari. Lalu untuk model ya, untuk yang terakhir tentang model penyelenggaraan. Tadi kita membahas tentang hukum-hukum evolusi ini tentang penyiaran, di mana dia ada risk driven model, di mana ada ikuti quick fix, iterative enhancement, full reuse, ada force model, ada standard model, di mana dia dijelaskan tentang panduan-panduan penyiaran yang sistematis. Oke, sekian untuk